Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo millennials. Kembali lagi bersama kita di obrolan seputar anak muda di channel kita Millennial Stories. Oke, teman-teman, apa kabarnya nih? Nah, berapa hari gak ketemu? Iya, kita lumayan apa ya? Lumayan sok sibuk bukan sibuk ya, adalah sedikit kegiatan ya, tapi insya Allah ke depan kita usahakan lah rutin kita buat konten-konten berbagi buat teman-teman, maksudnya berbagi hal-hal, berbagi cerita-cerita obrolan seputar anak muda. Dan nanti insya Allah mungkin next time konten-konten kita vlog, kita mau rencana tur masjid ya. Nah itu jangan lupa, itu seru, mungkin insya Allah nanti seru kita buat konten yang lebih menarik teman-teman. Hari ini kita mau bahas apa nih kira-kira? Ngobrolin apa nih? Kali ini kita sebenarnya masih bahas anak muda. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang kemarin. Tapi kalau yang kemarin itu kita bahas tentang hobi, sebenarnya nggak terlalu jauh. Kita ini membahas tentang anak muda yang sang lagi viral. Kalau apa tuh? CWF sama SCBD. Iya. Depok dan Sudirman. Citayam, Depok dan Sudirman, Jakarta. Iya. Ya, jadi kemarin saya sempat, karena kan kita lihat kan di media sosial, kemudian di media-media lainnya ataupun orang ke orang menceritakan tentang hal itu. Jadi saya tidak lagi trending topik di mana-mana. Waktu saya lagi main ke Jakarta, saya diajak teman saya gitu kan, ngeliat ke sana gitu. Sebenarnya nggak ada niat pertamanya, tapi karena dia ke sana. Bukan memang niat mau main ikut gabung ke sana. Enggak cocok kayaknya gitu. Masih cupu. Iya, masih cupu. Jadi waktu main ke sana, teman buat konten. Ya, kita sekalian juga lihat-lihat. Ternyata benar kayak gini yang kita lihat di sosial media, kita lihat cerita teman-teman gitu kan. Ya, saya sedikit ada cuplikan konten, nanti kita lihat cuplikannya seperti apa nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, malam ini malam Kamis, saya sekarang sedang di Sudirman, yang di sini banyak banget fenomena yang lagi viral di media sosial, SCBD gitu kan. Kita lihat di sini banyak anak muda, anak remaja yang berkumpul, ada pun melakukan hal-hal dalam malam ini. Sebenarnya banyak banget yang saya lihat di sini gitu kan. Ada hal-hal yang sebenarnya harus kita bahas, yaitu banyak anak-anak muda yang bermalam sampai sini, kemudian mereka mungkin ada yang sampai menurut saya terlewat dari hal-hal yang semestinya. Bisa kita lihat di sana ini tempat anak-anak berkumpul, remaja-remaja yang mungkin masih sekolah, masih SD. Mungkin saya lihat juga masih SD, SMP, yang saya lihat pakaiannya ya sangat tidak layak dilihat sebenarnya, buka aura atau yang lainnya gitu. Ataupun yang mereka sampai malam-malam, padahal besok sebenarnya masih sekolah, sangat sudah masuk jam sekolah gitu ya. Ya ini ada tugas kita bersama, ada untuk sama-sama gitu, mengekspresikan, perbaikin apa yang ada, untuk bukan kita langsung kita larang, namun kita arahkan untuk kebaikan. Nah, jadi seperti itu konten yang saya lihat, saya datang itu kayak seperti itu. Jadi banyak banget anak-anak muda, bahkan anak remaja sebenarnya. Ya saya lihat tuh mayoritas tuh 70% mungkin ya, atau 60% tuh anak remaja Mas Yan. Kan kita lihat dari postur kan, ya maaf ya maksudnya bisa kita bisa ngelihat usianya rata-rata 10, 12 ke atas. Paling sampai usia kita 24, mungkin ada yang 30, tapi jarang banget. Sebenarnya saya tuh sedikit mendukung mereka itu bagus, maksudnya kreatif, meramaikan ibu kota, meramaikan. Ada nilai positifnya, banyak nilai positifnya. Cuman ada hal-hal yang gimana tuh? Sebenarnya sedikit kebablasan gitu kan. Karena teman-teman kita ini membahas ini juga karena kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda yang muslim, milenial, dan kita sebagai pengajar melihat fenomena ini dari pandangan kita, dari kacamata kita tuh positif, jelas ada, tapi ada beberapa hal-hal yang negatif yang sebenarnya kita tidak menyalahkan orang itu
langsung, tapi takutnya efeknya ke anak-anak muda yang lainnya, Bar. Oh iya. Seperti kan kayak mereka itu kan melakukan hal seperti viral, apalagi media iya, sosial, benar. TV, sampai maaf ya pemerintah ada yang atau menteri yang mengekspos mereka gitu. Jadi mereka itu sangat bangga gitu. Iya. Yang saya lihat itu karena keviralan itu mereka berlomba-lomba hingga mereka itu kadang ada yang sedikit keterbatasan dari segi kontennya ataupun dari pakaian. Mungkin Barma juga pernah lihat gimana coba waktu lihat Barma di konten-konten gitu. Iya. Kita melihat fenomena itu sekarang ya. Hampir kayaknya semua orang tahu deh itu ya. Iya, hampir semua. Karena memang lagi trending topik benar. itu tagar satu tuh. Tapi tagar satunya lama ya. Benar. Sampai saat ini yang kita lihat pertama sisi positifnya tuh apa ya? Jadi yang biasanya di situ mungkin sepi. Iya. Jadi ramai. Bisa dengan ramainya mereka di situ juga bisa membawa keberuntungan untuk para pedagang ya. Nah, saya juga baca di situ. Terus bisa juga sampai kemarin juga kalau nggak salah saya juga lihat bisa jauhnya bahkan bisa mereka itu mempromosikan produk-produk lokal dari sisi fashion. Ya, dari terus yang lainnya mereka juga tanpa sengaja ya mungkin ya juga mereka mensosialisasikan untuk orang umum bahwa ada tempat yang memang udah disediakan untuk segala macam segala ini orang lah, fasilitas umum bagi siapapun gitu kan, bagi siapapun bisa berkumpul, bisa berkreativitas gitu ya. Bisa dengan berkumpul bisa nambah teman ya kan. Terus itu mereka mensosialisasikan tentang jalan kaki loh. Itu oke. Makanya positifnya itu juga ada pasti. Kalau mereka naik kereta ke situ jalan kaki. Terus dari situ kalau ditanya mereka ngapain sih di situ, foto-foto, jalan-jalan keliling-keliling, itu kan juga salah satu hal yang tanpa sengaja mereka sosialisasikan buat masyarakat umum. Kemarin itu bagi kita dengar kan Indonesia itu paling malas jalan kaki gitu. Iya. Ada nilai positifnya juga sebenarnya. Walaupun jalan kakinya di situ-situ aja, tapi kan dengan secara tidak langsung ya kan, mereka mensosialisasikan itu. Benar. Itu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ada nilai-nilai yang mungkin akhirnya kelihatan nih bahwa ada loh teman-teman kita yang oknum nggak semua dari mereka juga, ada beberapa yang bahkan kelihatan bahwa teman-teman kita tuh ada yang kayak gini loh, ada yang mereka bahkan bangga memamerkan pacaran. Benar Bang, saya sedikit potong ya, saya memang benar saya lihat tuh itu yang saya bilang negatifnya itu. Dan yang kasihannya masih kecil-kecil loh. Cowok cewek bergandengan, kemudian mereka secara bebasnya kan bersamaan, berhampitan. Kemudian saya lihat, saya sebenarnya tidak melihat, tapi karena tidak sengaja melihat dengan pakaian mereka yang sedikit seksi. Kalau nyentrik mah biasa ya, nyentrik itu kan bukan berarti seksi. Tapi kalau seksi udah jelas membuka auratnya gitu. Yang saya takut tuh pakaian yang agak sedikit terbuka. Yang kalau kita lihat itu, kalau umumnya kita kurang gitu kan, apalagi sebagai milenial muslim itu memang nggak baik gitu kan. Tapi secara luas kita lihat secara umum juga dari segi budayanya kita mungkin nggak kayak gitulah, kurang cocok. Mungkin menurut mereka tempatnya karena di Jakarta dengan pakaian yang mungkin agak sedikit naik kelas sedikit daripada di daerah-daerah, mungkin seperti itu menurut mereka. Dan ya ada juga mungkin yang niatnya pengen dikenal, pengen dilihat, pengen dilirik dengan cara mereka masing-masing, apakah dengan memakai pakaiannya agak sedikit terbuka, pacaran, pamerin, ya lain-lain lah.
Ya. Kalau di situ bisa nunjukin skill itu keren. Nah itu kita memang mendukung banget kreativitas kan. Ya. Apalagi anak muda, jangan sampai anak muda itu kemarin nggak punya hobi, nggak punya kreativitas, cuma di rumah aja. Mungkin Jangan gini, sampai kayak gitu. mungkin gini. Ada sisi positif ya. Iya. Di situ tempat kumpul nih, tempat kumpul. Kalau kita punya skill, punya hobi, mungkin kita bisa praktekin di situ loh. Iya, iya. Bisa praktekin di situ. Kita kumpul di situ, ada yang catwalk gitu kan, ada yang skateboard, ada yang main sepatu roda, ada yang apalagi yang mungkin bisa memungkinkan untuk di situ. Itu lebih positif daripada kita cuma ngumbar-ngumbar aurat, kemudian cuma jalan-jalan. Iya, gitu, itu loh. Nah, itu teman-teman yang punya hobi bisa di situ, dan itu kalau diekspos, itu kan media sekarang lagi nyorot ke sana banget. Kalau misalnya media, kita bisa di situ, ini bukannya untuk memamerkan, bukan memamerkan, cuman ada loh hal yang lebih positif, yang lebih keren lagi dilakuin gitu loh. Iya, iya. Dan itu tempat di situ memungkinkan gitu loh. Salah satu contoh skill bagi seorang fotografer itu juga ladang dia buat Bisa foto-foto. buat foto-foto, buat ngasah skillnya dia lagi. Itu loh, itu salah satunya loh. Hal kecil yang kadang jarang kita yang jarang kita omongkan, yang jarang kita perhatikan. Kita udah ngelihat foto, kita ngelihat konten-konten mereka di sana dari fotografer loh sebenarnya. Iya, karena mereka menangkap momen gitu kan. benar. Fotografer, kemudian ya mungkin ada yang pemilik konten-konten juga gitu kan yang sukanya yang viral gitu. Cuman tadi salahnya kita takutnya karena keviralan mereka berlomba-lomba membuat konten, berlomba-lomba dengan konten yang trik, sehingga mereka kebablasan yang kita takutin tuh anak-anak muda ini loh, yang lainnya, wih itu keren tuh. Jadi mereka contoh ikutnya mungkin dan nggak mau kalah, bahkan takutnya lebih parah dari karena nggak mau kalah. Oh, dia kayak gitu, saya berarti harus lebih dari itu. Nah itu yang tapi kalau untuk hal positif di skill, misalnya kalau ada orang satu di situ main skateboard, oh dia keren main skateboard, saya juga bisa, tunjukin lagi di situ. Disitulah momentum kita untuk saling adu skill. Benar. Gitu loh. Jadi manfaat gitu kan, Bar. Kemudian juga sebenarnya memang kalau kita lihat, mungkin kita pernah remaja. Sampai saat ini masih lah. Jadi memang ada momen-momen pubertas, momen balik itu yang pinginnya itu dikenal orang. Ada waktunya. Sebenarnya semua mereka itu ada wajarnya hal kayak gitu, tapi gimana kita bisa bareng-bareng, mungkin yang mereka belum tahu, mungkin mereka belum paham, taunya ngikutin zaman, ngikutin tren, ngikutin keviralan, takutnya malah salah. Jadi kita sebagai sama-sama, mungkin banyak teman-teman yang lain, mungkin ada teman yang tertarik atau adiknya atau siapapun, ya kita bisa sedikit memberikan pencerahan untuk hal-hal kayak gitu. Sebenarnya boleh, tepatnya kita harus tetap menjaga adab, menjaga syariat Islam, itu yang paling kita utamakan gitu. Apalagi kita yang mayoritas muslim gitu. Kita mendukung dari kita semua sebenarnya. Kita semua dari segala sisi mendukung gitu kan, dari hal-hal positifnya gitu loh. Iya. Hal positif. Pemprov DKI juga kan mendukung. Semua sebenarnya mendukung, cuman yang itu tadi, yang hal-hal negatif itu kalau bisa ya. Gimana caranya kita mengurangi dan jangan sampai pembebasan. Iya, nanti takutnya kita yang dilihat oleh orang mayoritasnya muslim. Tapi kok enggak menggambarkan sebagai mayoritas muslim. Gitu aja gitu loh. Itu tempat berekspresi, teman-teman boleh mengapain aja yang selama hal itu positif. Kita contoh tadi asah skill di situ, nunjukin hobi di situ, pergaulan, nambah teman lagi tuh yang bagusnya di situ kita kumpul, ketemu teman, nambah keluarga, jalin silaturahim. Tapi kan yang selama ini terjadi, begitu kita lihat konten-konten yang di TikTok, yang di Instagram, dia wawancara cewek cowok masih kecil gitu, bilangnya pacaran sama dia. Iya, pacaran kapan? Baru ketemu hari ini. Itu loh. Tadi baru. Makanya ada sisi negatifnya itu, dari positifnya banyak banget. Benar, saya setuju banget sama Barma. Kami sepemikiran tentang hal itu. Sama, tapi kerentanan juga, rentan banget kan. Baru kenal sudah pacaran. Kemudian gimana selanjutnya itu? Cowok dan cewek itu kalau saling kenal, saling berdekatan, dengan kebebasan. Cinta nggak selamanya. Makanya yang sebenarnya itu takutnya, yang kita sayangkan itu hal-hal yang negatifnya itu
Padahal Gimana kan caranya gitu? ketemu di situ, Barusan, teman. Barusan Baru ketemu masuk pacaran Coba lah. Rentannya itu. Iya sih, kita juga nggak bisa bilang ini karena memang mungkin lagi memang masanya, Iya. yaitu controlling dari kita sebagai temennya, keluarga di Keluarga rumah, harus bisa untuk lingkungannya. Nah itu loh. kasih tahu ke mereka tentang hal ini baiknya ini baik, tapi kita kasih tahu ini hal-hal yang ini sebenarnya nggak boleh. Kita gitu. arahkan, kita kasih tahu. Memang masanya memang lagi masanya mereka. Anak pubertas. Ya, memang masa-masanya mereka. Cuman kita sebagai teman lingkungannya, ya kita kontrol itu. Kontrol itu. Jangan sampai nanti kalau dari umur segitu aja udah mulai kayak gitu, dan nanti gimana nanti gitu loh, ngeri kebablasannya. Ngeri nanti teman-temannya itu ya ketemu jadi teman Terus pacaran baru ya, baru ketemu udah pacaran. Ya kita nggak tahu tuh muslim atau non muslim, cuman iya benar. pasti kan kita lihat banyak juga orang muslim situ. Yang saya lihat tuh banyak juga orang muslim di situ. Mayoritas kalau kita bilang ini Citayam, Bogor, Depok, ada jelas-jelas yang banyak orang Islam di situ. iya. Kalau kita lihat kan memang mayoritasnya gitu loh. Ya apa ya, pesan lah buat adik-adik yang ikut ke Sudirman. Itu tempat berekspresi kalian, itu tempat berekspresi kita. Kita mau ngapain aja di sana, terserah teman-teman. Benar. Ya, yang penting jaga norma, jaga etika, jaga adab. Itu loh yang lebih penting. Ada keluarga di rumah, jangan sampai izin ke orang tua di rumah katanya pergi kemana gitu, tapi nyampe ke sana malah sama cowok, entah juga cowoknya siapa, nggak tahu, baru ketemu di situ belum jadi pacaran gitu loh. Kalau jadi teman nggak jadi masalah, jadi teman kita kenalan gitu, banyak relasi, banyak teman, nah problem. Cuman ya harus ada batasan. gitu loh. loh. Batasan. Baju juga, busana juga dijaga gitu. Karena kan kalau kita lihat gini lah, normalnya manusia nggak ada niat kan, tapi takutnya kita takutnya ada remaja, anak-anak yang tapi ya kayak gitu. terlepas dari situ wallahu alam ya, alam. kita nggak tahu niatnya mereka, kita nggak tahu tujuan mereka apa, tapi kan sekilas yang kita lihat seperti itu, kita cuman menyampaikan opini menurut apa yang kita lihat, dan apa ya, karena kan sedikit fakta dan karena fakta lapangan juga sebenarnya. Cuman ya tadi kita tidak sama sekali membilang mereka ini kok negatif ya. Semua orang baik ya kan, semua orang baik. Anak Apalagi masih usia-usia kayak kita nih, anak-anak muda mau berekspresi, mau berteman, mau main, daripada di rumah aja rebahan. Iya, benar-benar. Itu loh. Karena kan gini, Bang, semuanya kan pernah salah. Iya, itu bisa jadi bagus itu kalau kita ada yang ngarahin, ada yang sesuatu yang membuat mereka merefleksi, oh itu ternyata ini kita salah, ini baiknya gini gitu. Itu bisa jadi yang bagus sebenarnya gitu. Saya juga sering ke Sudirman kok konten-konten gitu. Cuma belum ada kayak gitu kan. Kemarin tuh belum ada. Belum ada. Saya selama semenjak itu belum pernah ke sana. Jadi semenjak sampingin. ada itu. Nggak tahu ya. Gabung ke sana gabung. Apa kita kayak mau pakai gamis, pakai peci. Gimana coba kita bisa nggak ini kita teman-teman mungkin banyak yang satu apa ya, ada keresahan sama kayak kita, kemudian sama muslim, kita gimana bisa buat seperti mereka tapi kita tetap menjaga syariat kita sebagai muslim gitu ya, kan. benar. Kayak tadi kan pakai cowoknya pakai gamis, pakai sarung, ceweknya pakai pakaian syar'i, nutup pakai kerudung gitu. bisa dakwah juga sebenarnya. Kita lihat ternyata orang-orang yang hafiz Quran, yang orangnya alim ternyata bisa main skateboard. Wih, ternyata jago nyanyi. Main skateboard di situ pakai gamis. Iya. Kan keren. Nggak harus pakai gamis, mau pakai, yang penting ketutup orang. Itu kan keren nih, kayak gitulah. Itu yang lebih positif. Ternyata orang-orang yang suka ngaji, orang-orang yang taat ternyata bukan mau apa ya, bukan cupu, nggak pendiam. Iya. Kita lihat datang ke situ pakai sarung, pakai peci, main skateboard. Nah, itu bisa juga gaul gitu ya. Kita juga bisa jalan kayak model gitu. Itu juga skateboard gitu loh. Nah itu model kayaknya enggak lah, jangan ya. Tahu lah ya. Ya makanya tunggu aja kalau kita jadi kesana. Makanya jadi itu teman-teman, kita ini sebenarnya ya gitu ya, mengutarakan apa yang kita lihat bareng-bareng lah kita. Semua pernah salah dan semua punya sisi negatif dan semua punya sisi positif.
kalau kita perbaikin menjadi yang lebih baik, kenapa Iya, enggak gitu kan. Gitu. Oke teman-teman, terakhir Ane mau pesan buat kita semua. Ini fenomena yang baru terjadi dan momentum bagus banget sebenarnya. Kita ambil hal positifnya. Tapi kalau bisa jangan cuma di Sudirman. Semua kota. Kalau bisa kata anak mudanya itu yang kreatif. Tapi jangan semuanya sama. Benar. Kontennya jangan semua kayak Sudirman. Benar. Gitu loh. Kita tinggal di mana? Di Bogor. Manfaatkan apa fasilitas umum yang ada di Bogor yang memang Mungkin anak alam muda ya, bisa di situ, bisa alamnya alam, gitu loh. Bogor alam. Ya entahlah ya, kita juga belum tahu apa hal-hal yang Paling bagus di daerah masing-masing. Teman-teman yang di daerah masing-masing lebih tahu deh. Itu manfaatkan. Jangan cuma di Sudirman. Jangan yang jauh-jauh ke Sudirman cuman kayak gitu-gitu. Nah, itu yang kasihan. Buang waktu juga Punya ya. teman-teman punya potensi di tempat daerah teman-teman masing-masing, manfaatkan itu. Ajak teman-teman yang lain. Kita buat hal-hal lebih positif lagi. Biarkan mereka yang di Sudirman, ya memang di daerah-daerah sini yang dekat menjangkau ke sana, silakan. Kita yang di daerah masing-masing, kita manfaatkan potensi yang ada di daerah kita masing-masing dengan hal-hal lebih positif lagi. Itu keren. Contoh, dulu 2021 atau 2020 Jogja bikin live ngaji bareng di Malioboro kan. Sampai sekarang masih ada Masih sampai sekarang ya? Kenapa pilihannya nggak kayak gitu ya? Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang tinggal teman-teman yang punya ahli di bidang media, kita buat nih, kita kumpulin anak muda, yuk kita buat konten-konten di Malioboro itu potensi banget teman-teman yang ada di Jogja. Potensi banget. Yang misalnya di Jogja punya potensi, Malioboro, manfaatkan Malioboro itu untuk teman-teman berekspresi apapun itu, yang penting hal positif. Dan teman-teman yang bisa di bidang media, manfaatkan momentum itu, dukung mereka terus expose terus supaya nggak kalah kita sama yang iya itu loh. Banyak sebenarnya di masing-masing daerah punya punya potensi masing-masing. Nah, itu tugas kita teman-teman yang belum mungkin ke sana, ya udah kita manfaatkan di daerah kita masing-masing. Dan mohon doanya, mohon dukungannya. Kita juga sekarang sedang berpikir tentang itu. Iya, kita mau buat ide nih, apa nih kira-kira. Bukan kita mau kopas teman-teman, tapi ini potensi anak muda yang bisa berekspresi dari skill, hobi mereka. Ini waktunya kita anak muda, ambil kesempatan. Oke, sekali lagi. Buat teman-teman yang punya ide, mungkin yang punya keinginan yang sama, bisa mungkin komen di bawah biar kita bareng-bareng ya kan. Atau langsung DM ke Instagram Millennial Stories ya teman-teman. Iya, itu aja teman-teman obrolan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dari obrolan kita. Tentunya sekali lagi kita pengen menegaskan, ini hanya pandangan dari kita, apa yang kita lihat. Mereka bukan orang yang buruk. Semua orang baik, hati kita semuanya baik. Cuman tergantung persepsi kita. Kita nggak pernah bisa lihat niat mereka. Kan kita sebagai teman yang mungkin melihat langsung, maka cuman bisa negur, kalau memang bisa ngajak. Itu aja teman-teman. Manfaatkan potensi positif yang ada dalam diri kita dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih teman-teman yang udah setia mau menonton. Jangan lupa subscribe, share, komen juga, like, biar teman-teman yang lain. Follow juga Instagram Millennial Story, follow juga Instagram Yudi, follow juga Instagram namanya? KNDLBR lah. Nanti tulis aja di situ. Jadi Kurniawan 24. Oke, teman-teman, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.